Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa walaupun dalam kondisi pandemi corona, atau bekerja di rumah, semua aktivitas di rumah, tetapi tidak menyurutkan bagi kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan ini atau di tahun ini, ya, di tahun 1441 Hijriah atau tahun 2000 Masehi, kita berbeda cara beribadah puasanya. Maksudnya berbeda ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah atau rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus bagaimana mengikuti fatwa ulama yang sudah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW ketika terjadi wabah. Ya, kita tidak boleh mendekati. Kalau terjadi wabah di tempat kita, maka kita tidak boleh untuk keluar dari tempat itu. Sehingga kita, sahabat semuanya, melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini di rumah. Oke sahabat semuanya, puasa Ramadan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu adalah perintah bagi kita, sahabat semuanya, bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, untuk bagaimana melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, ya, yang terdahulu, yang sudah mendahului kita, agar kita bertakwa. Nah, kali ini kita coba akan membahas tentang keutamaan ibadah puasa. Jadi sahabat semuanya, jangan sampai kita meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi walaupun kondisi kita memang sangat tidak memungkinkan untuk bagaimana beraktivitas di luar rumah yang terlalu bebas, maka kita juga akan memperbaiki bagaimana kita memanfaatkan hari-hari menjalani di bulan suci Ramadan ini dengan baik, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ayatnya sudah jelas bahwa ini perintah bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita mau berbicara tentang keutamaannya. Semua amal ibadah pasti memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat berbeda-beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, ayat 185, yang artinya begini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, ini adalah salah satu keutamaannya. Jadi perintah juga, ya. Jadi perintah kita, perintah terhadap umat Islam. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di sana diturunkannya Al-Quran. Waktu diturunkannya Al-Quran. Sehingga ketika kita umat Islam, ya, kedatangan bulan itu, maka berpuasalah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa? Keutamaannya, ya, kalau kita berbicara keutamaan di bulan suci Ramadan,
itu akan sangat berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya, ya. Jadi kalau puasa Ramadan pahalanya itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langsung diberikan. Kalau pahala-pahala yang lain kan masih dicatat, tapi ini langsung Allah yang akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya puasanya, pahala puasa itu. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang membutuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha penyayang. Nah, ini ketika kita bersedekah. Nah, sedangkan berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, setiap amal anak Adam untuk kecuali puasa, maka itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, sahabat semuanya, itu salah satu keutamaan, ya, keutamaan di bulan suci Ramadan atau ibadah di Ramadan, ibadah puasa. Jadi salah satunya adalah pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah, akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya keutamaannya adalah, ya, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih baik, ya, daripada minyak-minyak yang mungkin kita sering menggunakannya, ya, minyak misik dan lain sebagainya. Jadi bau mulutnya itu lebih baik, jadi lebih harum, lebih wangi. Jadi, ya, jangan sampai mencela kita. Ya, bahwa orang berpuasa, karena wajar, karena dia tidak melakukan sebuah aktivitas, ya. Jadi pasti akan, ketika kita berkomunikasi dengan yang lain, pasti akan keluar bau ini, ya. Kalau kita menciumnya, mungkin waduh, bau mulutnya berbau nih. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu, ya, lebih baik, ya, lebih baik atau lebih harum. Dia akan lebih harum dibanding dengan minyak misik. Itu keutamaan. Yang ketiga, keutamaan orang berpuasa adalah mendapat 2 kegembiraan. Apa yang 2 kegembiraan itu? Yang pertama, kita akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika saat datang berbuka. Ya, kenapa? Karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, ya, ditahan sampai seharian, ya. Ketika datang waktu berbuka, ya, disitulah, ya. Jadi yang seharian itu merasa lapar dan haus akan hilang dan terobati dan akan merasa nikmat, ya. Bagi orang yang berpuasa itu akan merasa nikmat dan gembira ketika datang waktu berbuka, ditandai dengan kumandang azan atau beduk, ya, yang sering dilakukan di negara kita. Biasanya ada yang notok beduk, ada yang langsung azan, ya. Ketika terdengar itu, orang akan gembira, orang-orang yang berpuasa. Yang tidak puasa ya tidak gembira, karena dia tidak menahan lapar dan haus. Jadi tidak ada rasa kepuasan di situ. Nah, yang selanjutnya, ya, yang kedua, ya, jadi sehingga yang kedua kegembiraannya adalah apa?
karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi kepada orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak akan bertemu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Siapa yang tidak bergembira? Siapa yang tidak senang? Maka rugilah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dua kegembiraan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat keutamaannya adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ya pada kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa yang bersungguh-sungguh. Jadi serius menjalankannya, bukan terpaksa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dari hadis lain juga dijelaskan, dari hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Hakim, dia mensahihkannya dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya, kemudian tiada tandingan baginya, maksudnya. Jadi ibadah puasa ini tidak ada tandingannya dibanding ibadah yang lainnya, maksudnya begitu. Kemudian datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Jadi kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah puasa ini akan dimasukkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Guys, sahabat semuanya, ini salah satu atau beberapa keutamaan ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini di 1441 Hijriah atau di tahun 2020 Masehi. Itu hanya beberapa keutamaan, masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Oke, sahabat semuanya bisa mempelajarinya baik di YouTube, baik di kita belajar dengan ustadz atau kultum dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa Rasman sampaikan. Channel Kultum mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.